Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa dan mahasiswi kali ini kita akan belajar mengenai Supervisory Control and Data Acquisition atau disingkat SCADA. Capaian pembelajaran mahasiswa memahami konsep SCADA, jenis-jenis SCADA, dan cara mengoperasikan dan memecahkan masalah SCADA. Memahami SCADA sebagai sistem yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan proses industri dari lokasi yang jauh. Konsep dasar dan fungsi SCADA dalam industri. Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA adalah sistem yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan proses industri dari jarak jauh. SCADA terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Pusat kontrol, control center. Pusat kontrol adalah tempat operator berada. Pusat kontrol biasanya dilengkapi dengan komputer, monitor, dan peralatan lainnya yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan proses industri. 2. Jaringan komunikasi, communication network. Jaringan komunikasi adalah jaringan yang menghubungkan pusat kontrol dengan peralatan lapangan. Jaringan komunikasi biasanya menggunakan kabel, radio, atau satelit. 3. Peralatan lapangan, field devices. Peralatan lapangan adalah peralatan yang berada di lokasi proses industri. Peralatan lapangan biasanya berupa sensor, aktuator, dan PLC. SCADA memiliki banyak manfaat bagi industri, antara lain 1. Meningkatkan efisiensi. SCADA dapat meningkatkan efisiensi industri dengan memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan proses industri dari jarak jauh. 2. Meningkatkan produktivitas. SCADA dapat meningkatkan produktivitas industri dengan memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan proses industri dari jarak jauh. 3. Meningkatkan kualitas. SCADA dapat meningkatkan kualitas produk dengan memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan proses industri dari jarak jauh. 4. Meningkatkan keselamatan. SCADA dapat meningkatkan keselamatan industri dengan memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan proses industri dari jarak jauh. 5. Meningkatkan keandalan. SCADA dapat meningkatkan keandalan industri dengan memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan proses industri dari jarak jauh. Jenis-jenis SCADA digunakan dalam industri. Berikut adalah jenis-jenis SCADA yang umum digunakan dalam otomasi industri. 1. SCADA terpusat. SCADA terpusat adalah jenis SCADA yang paling umum digunakan. SCADA terpusat memiliki satu pusat kontrol yang memantau dan mengendalikan semua peralatan lapangan. Pusat kontrol ini biasanya berada di lokasi yang jauh dari peralatan lapangan dan biasanya terhubung ke peralatan lapangan melalui jaringan komunikasi. SCADA terpusat biasanya digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri yang besar dan kompleks, seperti pembangkit listrik, pabrik manufaktur, dan sistem transportasi. 2. SCADA terdistribusi. SCADA terdistribusi adalah jenis SCADA yang memiliki beberapa pusat kontrol yang memantau dan mengendalikan peralatan lapangan di area yang berbeda. Pusat kontrol ini biasanya berada di lokasi yang dekat dengan peralatan lapangan dan biasanya terhubung ke peralatan lapangan melalui jaringan komunikasi. SCADA terdistribusi biasanya digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri yang tersebar di area yang luas, seperti jaringan distribusi listrik dan jaringan pipa minyak. 3. SCADA hibrid. SCADA hibrid adalah jenis SCADA yang menggabungkan SCADA terpusat dan SCADA terdistribusi. SCADA hibrid biasanya digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri yang besar dan kompleks, dan yang tersebar di area yang luas. SCADA hibrid biasanya memiliki satu pusat kontrol yang memantau dan mengendalikan semua peralatan lapangan, dan beberapa pusat kontrol yang memantau dan mengendalikan peralatan lapangan di area yang berbeda. SCADA untuk mengontrol proses produksi. Berikut adalah penjelasan tentang cara mengoperasikan
SCADA untuk mengontrol proses produksi. 1. Memahami proses produksi. Operator SCADA perlu memahami proses produksi yang mereka kendalikan. Ini termasuk memahami tujuan proses, input dan output proses, dan parameter yang mengontrol proses. 2. Menggunakan antarmuka pengguna SCADA. Antarmuka pengguna SCADA adalah perangkat lunak yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan proses produksi. Antarmuka pengguna SCADA biasanya menampilkan grafik, tabel, dan kontrol yang memungkinkan operator untuk melihat status proses dan membuat perubahan pada parameter proses. 3. Mengamati status proses. Operator SCADA perlu mengamati status proses secara berkala untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana. Operator SCADA perlu memantau grafik, tabel, dan kontrol pada antarmuka pengguna SCADA untuk melihat status proses. Keempat, membuat perubahan pada parameter proses. Jika operator SCADA melihat bahwa proses tidak berjalan sesuai rencana, mereka dapat membuat perubahan pada parameter proses untuk memperbaiki proses. Perubahan pada parameter proses biasanya dilakukan dengan menggunakan kontrol pada antarmuka pengguna SCADA. 5. Mencatat data proses. Operator SCADA perlu mencatat data proses secara berkala untuk melacak kinerja proses. Data proses biasanya dicatat dalam database yang dapat diakses oleh operator SCADA dan oleh orang lain yang perlu melihat data proses. Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pengoperasian SCADA dalam mengontrol proses produksi. Berikut ini kami sajikan beberapa tips yang dapat membantu Anda memahami dan memaksimalkan sistem SCADA dengan lebih optimal. Berlatih menggunakan antarmuka pengguna SCADA. Operator SCADA perlu berlatih menggunakan antarmuka pengguna SCADA sebelum mereka menggunakan SCADA untuk mengontrol proses produksi. Latihan akan membantu operator SCADA untuk menjadi lebih familiar dengan antarmuka pengguna SCADA dan untuk lebih cepat dalam membuat perubahan pada parameter proses. Yang kedua, jangan membuat perubahan pada parameter proses tanpa memahami konsekuensinya. Operator SCADA harus memahami konsekuensi dari setiap perubahan yang mereka buat pada parameter proses. Perubahan pada parameter proses dapat menyebabkan proses menjadi tidak stabil atau bahkan rusak. Yang ketiga, catat data proses secara berkala. Data proses dapat digunakan untuk melacak kinerja proses dan untuk mengidentifikasi masalah dengan proses. Data proses juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja proses dari waktu ke waktu. Pengukuran troubleshooting SCADA adalah proses mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan sistem SCADA. Troubleshooting SCADA dapat menjadi tugas yang rumit, karena sistem SCADA biasanya terdiri dari banyak komponen yang saling berhubungan. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan troubleshooting SCADA. Pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah dengan sistem SCADA. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa data proses, memantau status sistem, dan meninjau log kesalahan. Kedua, isolasikan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, perlu diisolasi untuk menentukan penyebabnya. Ini dapat dilakukan dengan mematikan atau memverifikasi komponen individual sistem SCADA. Ketiga, diagnosa masalah. Setelah masalah diisolasi, perlu didiagnosis untuk menentukan penyebabnya. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa dokumentasi sistem SCADA, mencari bug di kode, atau menguji komponen individual sistem SCADA. Keempat, perbaikan masalah. Setelah penyebab masalah diidentifikasi, perlu diperbaiki. Ini dapat dilakukan dengan menginstal patch, mengubah konfigurasi, atau mengganti komponen yang rusak. Kelima, verifikasi perbaikan. Setelah masalah diperbaiki, perlu diverifikasi untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa data proses, memantau status sistem, dan meninjau log kesalahan.